Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam orasi, warahmatullahi wabarakatuh. hari ini orasi dapat mengudara kembali. Alhamdulillah nih, alhamdulillah hari ini kita mau dapat inspirasi nih dari salah seorang owner kopi yang dimana kopi sekarang sedang ya dari beberapa tahun ini sedang booming ya dan saya lihat kopinya juga yang kita undang hari ini Kopi Mino nih. Kopi Mino ya saya lihat sih perkembangannya ya luar biasa nih. Saya lihat dari Instagramnya, saya lihat juga dari lokasinya juga bagus gitu ya. Nah ini jadi inspirasi kita nih. Jadi inspirasi kita semua, sahabat kita semua untuk coba ke depan ini gimana sih nih, kita mau tahu nih bisnis ini. Kemudian ini sebenarnya nih Mas Agung. Nah, Mas Agung ini teman baik. Dulu sering undang ngundang saya nih. Nah, sekarang gantian saya yang ngundang gitu ya. Gantian nih. Nah, nanti biar beliau yang kenalin sendiri nih ya, kenalin sendiri. Sebelumnya juga saya terima kasih nih teman-teman yang sudah hadir nih, Pak Ricci, Pak Enjang, dan teman-teman yang lain. Terima kasih udah hadir. Obrolan santai mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, terutama teman-teman yang mau memulai bisnis membuka misalnya kopi ya, bisnis kopi. Nanti kita lihat seluk-beluknya, apa suka dukanya, dan apa saja tantangannya nih. Yuk, sahabat orasi, kita kenalan dengan owner Kopi Mino. Namanya Mas Agung. Silakan Mas Agung, kenalan. Ya, terima kasih Pak Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika Pak Safwan mengajak untuk ngobrol santai penuh inspirasi, saya bingung nih obrolan apa nanti yang mau saya hadirkan yang penuh dengan inspirasi. Kayaknya juga biasa-biasa aja gitu. Iya, nah, memang sesuatu yang inspirasi itu kelihatan orang biasa-biasa aja sih. Cuman memang ketika mungkin Mas Agung nanti bicarakan sesuatu tuh bikin ternyata ada OO-nya tuh. Kalau udah ada OO-nya, oh ya kita juga bisa ya gitu. Iya betul sih. Ya, jadi bingung ya Mas, diundang jadi bingung Mas Agung. Iya. Biasanya saya yang ngundang Pak Safwan, Pak bisa ngajar nggak Pak? Sekarang gantian. Gantian nih, Panjang senyum-senyum aja tuh ya, sama deh. Panjang kayaknya lagi naik sepeda nih. Lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Punten ya Pak, kita mau ngobrol sama Mas Agung dulu. Monggo, saya ikutan ya. Iya, monggo. Silakan Mas Agung, ceritain, kenalan. Siapa Mas Agung nih? Mas Agung siapa sih? Saya Awaludin Agung Prabowo. Berstatus masih karyawan sebenarnya, karyawan di YPIA. Yang kerjanya ngundang-undangin Pak Safwan, Pak Enjang untuk bisa ngajar di YPIA. Sama bikin player. Iya, sama bikin flyer. Nah, lalu di 2019 awal saya mulai tertarik dengan yang namanya kopi hitam, Pak. Kenapa kopi hitam? Sebenarnya awalnya kita tuh suka ngopinya tuh kopi-kopi saset. Oke. Kopi saset kayak coffee mix, terus kapal api gitu. Itu hampir setiap malam tuh. Iya. Lalu ngobrol sama temen, terus ditawarin kopi hitam. Waktu itu kopi Mandailing. Dan untuk pertama kalinya saya minum kopi tanpa gula. Dan enak ternyata. Nah, dari situ saya mulai tertarik, ternyata kopi hitam tuh enak banget ya meskipun gak pakai gula gitu. Nah, mulai menyukai, lalu temen juga ternyata dia punya roaster, dia juga ada mesin roastingnya.
Dia juga supplier kopi-kopi untuk Janji Jiwa dan semacamnya. Ya. Mulai tertarik nih, gue Ya. pengen bisnis kopi gitu. Ya. Bisa nggak lu bantu gitu ya? Boleh. Gimana caranya? Ya lu branding aja kopi gue pakai nama kopi lu gitu. Nah pada saat itu memang tercetusnya Kopi Mino. Dulunya sebenarnya Kopi Mino tuh pengen jadi warkop, Pak. Warung kopi. Warung kopi. Oh. Namanya tuh Warkop Mino. Warkop Mino. Enggak, Iya. tadu. Mas Agung kan masih kerja di YPA gitu ya. Kemudian Mas Agung membangun ini ya. Ini berarti di istilahnya disambi ya nih ya antara. Betul. Ini butuh effort. Yeah. Jadi berarti, memang ya. Kopi Mino awalnya di sambi kerja. Gitu. Lalu ketika kita hitung modal, dulu Warkop Mino itu kurang lebih butuh modal 20 sampai 25 juta untuk bisa jadi warkop. Ya. Itu sama tempat. Udah sama tempat. Iya, sudah sama tempat. Nah, karena kepentok modal, akhirnya manuvernya kita jual kopi bubuk, terus jual kopi biji dengan packaging per 100 gram. Oke. Nah, yang lebih luar biasa Panjang adalah pelanggan pertamanya Kopi Mino pada saat itu. Panjang, aduh, Panjang nih. Saya belum pernah beli lagi nih. Iya. Ternyata ya beliau. Karena saya sebenarnya penggemar kopi juga. Berarti nanti ke depan diundang Panjang untuk sebagai testimoninya Kopi Mino. Udah lupa karena saya eksperimenter ya. Beli di mana-mana. Nah, ini kalau mau diundang untuk ngomong, saya harus beli lagi terutama yang biji Mas Agung ya. Saya kan mainnya biji sekarang, bukan yang bubuk. Saya jadi seneng yang langsung nge-green sendiri, masih fresh gitu. Iya. Saya juga pertama kali kopi saya di komen sama Panjang tuh, katanya ini kopi enak. Tapi rasanya sih disimpannya udah terlalu lama nih. Jadi aroma kopinya nih kurang berasa. Ini pakar ternyata ya. Pakarnya. Yang beli pertama pakarnya. Saya emang ya Mas ya Agung ya. Kayak pikir ada lagi yang lain. Nah, ada beberapa instruktur YPA juga menjadi pembeli Kopi Mino pada saat itu, Pak. Ya. Oke. Terus enggak ini yang menarik ini kenapa namanya Kopi Mino ini? Nah, itu. Kopi Mino ini. Jadi Kopi Mino ini apa gitu Mino? Nama Mino itu sebenarnya simpel, Pak. Ya. Indomie Cappuccino. Jadi karena dulu kita pengen bikin warkop, ya warkop itu kan makanan yang identiknya itu Indomie. Lalu untuk varian kopinya yang paling gampang diterima masyarakat ya cappuccino gitu. Jadi ya udah kita singkat aja Mino Indomie Cappuccino gitu. Saya cari-cari ya tadi referensi Mino ini apa ini. Mino ternyata nggak ada referensi. Enggak. Kalau saya nebaknya tadi kirain minum kopi sambil main domino. Gitu. Oh. ini tebakan instruktur luar biasa. Instruktur tebakannya lebih jauh lagi. Oke. Ini warteg nggak jadi ya. Kemudian warteg nggak jadi. Kemudian jadi Kopi Mino. Inspirasinya nih, ini kan dari yang hanya cuman berpikiran cuman warteg gitu ya. Warkop. Nah sekarang nih jadi bukan warkop lagi nih. Ini jadinya jadi semacam tempat yang enak untuk nongkrong nih. Ini gimana nih perpindahan antara dari yang cuman hanya sekedar cuman kita bikin warkop sih mungkin orang-orang udah biasa ya ke warkop. Jadi mungkin jadi tapi sekarang catching loh lihat lihat gedungnya loh. Ini keren. Saya Gimana mindahin ininya ya kita harus ke arah sana nih. Kita harus ke yang lebih baik nih. Itu gimana tuh? Jadi
Setelah kita jualan kopi bubuk, lalu jualan kopi biji, awal pandemi itu kan orang-orang trennya itu kopi susu botolan, Pak. Ya, Nah, ya, kita betul. coba tuh mulai ngeracik kopi susu Ya, botolan. saya ingat di grup WhatsApp sering Pak tawarin tuh, ya benar. Ya. Nah, kopi susu botolan itu kita coba racik dengan Ya, berbagai macam varian rasa dan berbagai macam ukuran botol. ya, Waktu itu kita punya kopi rasa stroberi, kopi susu ya, stroberi, terus juga kopi rempah, terus ya, kopi rempah madu dan kopi gula aren. ya, Itu kita jual dengan botol 250 ml, lalu ya. 500 ml dan 1000 ml. Oke. Nah, dari perkembangan kopi botol itu antusias teman-teman yang beli, alhamdulillah Pak, cukup baik. Lalu dari kopi botol kita coba jual yang namanya burger, Pak. Iya, saya lihat tuh. Saya lihat di Waktu itu Instagramnya tuh. Instagram Kopi kita Mino. jual burger Mino. Waktu itu isiannya kan kalau burger patty-nya itu beef sama chicken yang populer. Oke. Nah, akhirnya kita coba bikin yang namanya patty tofu atau tahu. Iya. Nah, itu dengan berbagai macam eksperimen itu, Pak. Yang akhirnya tahunya hancur lah ketika dipanggang. Oh, ini terus yang tahunya kekerasan. Ini produksi sendiri, kirain saya beli. Produksi sendiri. Kirain saya beli dari yang sudah ya frozen gitu, kemudian dibuat. Kirain saya begitu, enggak ya? Ternyata bikin sendiri gitu. Bikin sendiri, Pak. Untuk nah, ini sahabat orasi nih, ini luar biasa eksperimennya nih. Berapa modal yang keluar ini, udah eksperimen banyak nih. Ini perlu di ini nih. Perlu nanti kita coba nih ya, nanti next kita harus coba nih ke sana. Iya. Burger. Kalau nggak salah ada banyak ya, banyak variannya sekarang ya. Kalau untuk burger kita ada 4. Yeah. Beef, chicken, tofu, sama kita nyebutnya chicken kriwil. Chicken kriwil itu sebenarnya ayam teriyaki, Pak. Oh. karena bentuknya kriwil, jadi kita namanya chicken kriwil. Oke. Gitu. Dan itu semua patty-nya bikin sendiri, Pak. Ya, oke. Dan makanan ada. Kemudian kopi dengan segala rasa dan jenisnya juga ada ya, berarti ya? Ada. Nah, ada. Ini kan semuanya by experience ya? Iya, betul Pak. Dan mencoba gitu ya? Betul, iya, bereksperimen sendiri Pak. Bereksperimen, ya bereksperimen. Dan ini berapa nih? Ini dari awal sampai sekarang ini udah ngeluarin berapa nih kalau boleh tahu nih? Ini sama tempat. Saya nggak ngebayang gini loh. Nggak ngebayang. Ya namanya kita kan bukan pengusaha ya. Kalau kita bukan pengusaha, ini pekerja ya. Jadi pada saat itu ini banget gitu. Karena posisinya masih gajian Pak, kita udah nggak yang berhitung. Panjang supply supply nih. Jadi untuk eksperimen itu untuk coba-coba ya kita dari uang gaji aja gitu Pak. Karena saya pikir ini mumpung masih gajian, udah deh coba bikin ini, coba bikin itu. Ya. Terus akhirnya yang tapi itu udah punya tempat. Belum yang sekarang. Belum. Oh, belum. Masih di rumah. Belum. Masih di rumah. Oh, masih di rumah. Nah, prosesnya ketika teman-teman di sekitaran rumah ini ngelihat peluang bisnis kopi menjanjikan, saya diminta presentasi bisnis, Pak. Oke. Akhirnya saya coba presentasikan bisnis Kopi Mino pada saat itu. Ya. Ada empat orang yang saya presentasikan pada saat itu, ya alhamdulillah 3 ikut bergabung di kita. Oke. Gitu. Nah, jadinya jadi pemodal ya. Iya, mereka menanamkan modalnya. Oke. Lalu mulai dari situ kita pasang target Januari 2021 Kopi Mino harus punya kedai pada saat itu. Kita presentasi pada saat itu harus punya kedai gitu. Kita presentasi di 2020 pertengahan. Berarti udah pandemi dong? Udah pandemi. Udah pandemi. Sudah pandemi. Pertengahan 2020 kita presentasi, mulai cari-cari lokasi. Lalu di Desember 2020 dapatlah lokasi yang sekarang. Iya. Nah, lucunya lokasi yang sekarang ini adalah lokasi yang saya incer sejak 2019 awal. Dan dreams come true ya.
Jadi The udah dreams come true. kesampean ya. Itu Kesampean ya. merinding sebenarnya pada saat itu. Masya Jadi Allah. kita coba survei beberapa lokasi, Pak. Mulai dari Bekasi Timur, ini kan posisi di Tambun ya sekarang. Ya. Lokasi dari Bekasi Timur sampai Terminal Cikarang, Ya. itu kita survei, Pak, daerah-daerah situ. Ya. Lalu kita survei, tanya-tanya, terus foto, video, kita rekam lokasi. Nah, teman-teman yang ingin bergabung di Kopi Mino, mereka bilang, nggak oke tempatnya nih. Nah, saya ingat 2019 ini tempat saya incer. Hampir setiap malam kalau pulang kerja, percaya atau tidak, saya selalu ngelihat ruko ini, Pak. Ini teman-teman ya, jawaban atas doa nih, biasanya gitu nih. Iya, Jawaban kayaknya. atas doa tuh biasanya kalau sekarang belum dapat. Jadi jangan kecil hati ya. Jadi satu Betul, saat Pak. tuh akan pas saatnya tepat ya. Pas saat yang Betul. tepat dan memang layak, sudah layak, biasanya Allah kasih tuh. Ya gitu ya, Jadi, Mas Agung ya. iya, itu 2019 awal saya lihat lokasi itu belum ada tulisan disewakan. Oke. Lalu kesini-sini sudah Itu mulai belum ada disewakan tulisan ya? disewakan. 2019 kayak pengen tapi belum disewakan ya? Belum. Waduh. Lalu akhirnya ada banner disewakan. Saya catat tuh Pak nomor handphonenya Pak. Tapi saya nggak berani hubungin karena saya tahu nih pasti harganya mahal dan pada saat itu saya nggak tahu mau buka usaha apa di sini. Iya. Cuma Lokasi oke lah, pokoknya lokasi udah oke banget itu ya. secara lokasi parkiran luas, tapi Oke. yang uniknya juga Kopi Mino adalah orang yang atau lembaga unit bisnis yang pertama kali buka di situ Pak. Oh. Jadi ini ruko baru Pak. Oh. Ini ruko baru, tidak berpenghuni. Oke. Cuman ada satu ruko, cuman ada 2 ruko. Iya. Yang sudah jadi dan siap huni. Iya. Yang satu ruko ini isinya penjual alat pancing. Iya. Yang satu masih dikontrakan pada saat itu. Okay. Nah, kita tertarik dengan lokasi yang parkiran luas, terus juga nggak terlalu berisik dengan lalu lintas jalan raya. Ya. Nah, pada saat itu kita cuma berpikir, ini lokasi bagus buat usaha. Tapi kita nggak tahu mau usaha apa. Nah, itu setiap malam pulang kerja, saya selalu ngelewatin ruko itu, saya pandangin, sambil saya istighfarin pada saat itu. Cuma modal, ini cakep nih ruko nih, ini cakep nih. Cuma ngomong gitu aja Pak, dalam hati Pak. Tapi by the way gini, ini sebelum beralih nih, saya tertariknya gini nih. Itu kan lokasi nggak terlalu banyak orang lewat tuh. Iya. Biasanya kalau orang mau jualan tuh bilangnya ini kurang asik nih untuk usaha karena nggak banyak orang yang lewat. Gimana nih? Cara berpikirnya gimana nih Mas Agung nih? Jadi menarik nih. Pada saat kita grand opening Pak di tanggal 21 Januari 2021, ya. Tamu-tamu yang kita undang mereka berpendapat yang sama. Ini lu lokasi di pojok, nggak ada akses jalan, dan lu nggak ada lagi nih kanan kiri lu yang jualan kayak gini. Lu yakin bisa jualan di sini? Nah, ini common. Ini kan berpikirnya memang sama umum ya, secara umum. Iya, betul. Oke. Akhirnya saya bilang sama teman-teman yang tanya gitu, kalau misalnya tempat ini sepi, gua yang ngeramein dan biar orang sekitar sini ikut di dalam keramaian gua. Itu yang saya pikirin, Pak. Ini nih teman-teman orasi nih. Ini cara berpikir yang menurut saya beda. Menurut saya beda. Kalau kita yang orang mau jualan, ini kalau yang sepi siapa yang mau beli gitu ya. Tapi memang ada sesuatu yang berbeda ya ketika orang pengen ke satu restoran ya. Pertama, kalau rame juga orang malas. Parkiran susah juga malas gitu kan. Susah juga malas. Kemudian apa ya? Ya tadi suasananya berisik dan yang lain juga nggak enak untuk datang ya. Ini menarik nih. Ini menarik untuk kita yang berpikirnya masih ini nggak rame, nggak apa. Ini dari inspirasi dari Mas Agung nih, keren. Lanjut Mas Agung, lanjut. Ya, begitu Pak ceritanya Pak. Jadi pada saat kita survei itu langsung teman-teman yang bilang, ya udah kita buka di sini. Hah? Saya bengong Pak. Ini seriusan di sini? Iya, coba Pak Agung tanya harga sewanya berapa. Wah, pada saat itu minta 45 juta setahun. Lalu kita nego tembusnya di 42,5 juta. Wow. Ruko 2 lantai. Ya, di situ udah dengan harga masih dia nggak mau turun karena mungkin statusnya baru ya. Karena bangunan baru. Bangunan baru Pak. Itu ruko baru Pak. Nah, udah habis berapa ngerombak? Pasti kan ngerombak.
kalau tadi Pak Safwan tanya itu habis berapa modal yang tercatat pada saat kita buka kedai ini, Pak. Sebelum-sebelumnya kita nggak pernah catat pengeluaran ya. pada saat eksperimen berapa kita nggak pernah catat. Ya, Tapi untuk modal yang saat ini itu sudah keluar 120-an, Pak. Hampir 130. Ya teman-teman orasi nih yang mau buat kedai kopi yang profesional ya seperti Mas Agung ini, ya siapin budget segitulah. Siapin budget 100 sampai 120. 150 lah ya, sampai segitu lah ya. Iya, ya akhirnya kita mikir, Pak, dulu hitungan modal 20 sampai 25 kok nggak bisa ya? Sekarang yang butuh modal sampai ratusan juta, Allah kasih gitu, Pak. Karena Mas Agung kan mengundang investor kan, mengundang investor. Jadi dimudahkan. Kalau sendiri hitungan kita yang sendiri pengen berusaha sendiri juga agak sulit. Kalau sekarang harus kolaborasi dan kolaborasinya juga betul sama orang-orang yang bisa dipercaya ya, bukan yang nggak bisa dipercaya nih, gitu. Iya, Pak. Nah ini berarti udah habis 120, at least sampai sekarang. Iya. Dan itu semua sama isi dan sama sewa. Sama sewa itu udah semua ya. Dan ini udah berjalan setahun berarti ya? 6 bulan, Pak. Oh 6 bulan, sorry 6 bulan berarti ya. Berapa omsetnya? Omset ya. Ya nggak apa-apa nih kira-kira aja biar jadi inspirasi, nggak usah terlalu detail. Kita kira-kira aja nggak usah. Dalam 1 bulan bisa tembus omset 25, Pak. 25 ya. 25 juta. Karyawan berapa Mas Agung? Karyawan berapa? 4 orang, Pak. Ada 4. Apa aja posisi karyawannya apa aja sih kalau untuk kopi itu? Kita ada barista, lalu ada kru kitchen, Pak. Jadi 4 orang itu kita bagi 2 nih. Ada yang food, ada yang beverage. Oke. Gitu. Oke. Yang food 2 orang, dia kontrol tentang bahan baku food dan juga pengelolaan food. Yang beverage-nya 2 orang, dia bagian yang kontrol bahan baku untuk kebutuhan minum dan pengelolaan minumnya. Nah, dari 4 orang ini kita set up bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Jadi aktivitas pada saat pertama kali buka kedai itu 4 orang ini bersih-bersih lingkungan, Pak. Nyapu, ngepel dan segala macamnya. Lalu setelah semua clean, 4 orang ini nantinya akan berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Berarti itu include dengan pelayanan berarti ya? Iya, betul Pak. Include dengan pelayanan. 4 orang itu dengan pelayanan ya? Iya. Oke. Nah ini tadi kan sudah ini udah include ya, pokoknya itu 100 sekian itu sudah termasuk gaji karyawan, sudah termasuk tempat dan biaya-biaya yang lain ya, biaya-biaya yang banyak ya. Nah, sedangkan kopinya ini sendiri berarti tetap ngambil dari yang tadi ya, supplier yang tadi ya? Betul, Pak. Jadi kita untuk suppliernya pertama kali kita jualan kan kita dapat supplier dari Jakarta. Ya. Lalu pada saat kita mulai buka kedai, ini kita mulai buka jaringan komunikasi dengan pemilik kedai sekitaran, Pak. Ya. Kita tanya-tanya dengan pemilik kedai di sekitaran Tambun, ngambil kopinya di mana nih, biar ongkir ini juga kan nggak terlalu tinggi. Ya. Udah mereka merekomendasikan. Akhirnya kita dapat supplier yang di sekitaran Bekasi sekarang ini. Oh, sekitaran Bekasi. Dan itu yang nggak terlalu jauh dari lokasi ya, itu juga kepastian ya, untuk kepastian bahwa itu suplainya setiap hari ya Pak Mas Agung atau per minggu atau? Per minggu Pak. Per minggu. Ya. Iya. Pokoknya order seminggu itu untuk seminggu juga gitu ya? Iya betul. Ikut nanya boleh nggak? Oh mantap nih Pak Anjang. Udah monggo aja kalau mau nanya. Saya deg-degan nih, ditanya Pak Anjang deg-degan ya. Tapi ini bukan materi KIA ya. Ya bukan. Aman. Itu Mas Agung kan tadi Mas Agung bilang ganti supplier yang menarik sih. Soalnya kan kopi itu justru biasanya terletak di kekhasannya gitu ya. Sedemikian banyak kedai kopi, nggak ada satupun yang sama. Dan biasanya kan orang punya favorit. Saya di sini itu selera gitu ya. Selera. Nah, dengan mengganti supplier itu apa Mas Agung nggak khawatir kehilangan ciri khasnya kopi Mino yang selama ini coba
dirintis gitu, Mas Agung. Itu sih pertanyaan saya, Oh, Pak Tapuan. Terima kasih. Sekali nanya ngeri banget. Iya, Lanjut. Ya bener, memang intinya kan khas ya. Iya, betul. Kita ke kopi Mino, oh ini beda nih sama kopi yang X gitu ya. Beda nih gitu ya, karena memang khas. Betul tuh pertanyaannya Pak Iya. Eko, memang luar biasa. Kalau senior kalau nanya emang begitu Bang. Sip. Betul, Pak. Lanjut. Memang untuk kekhasan kopi Mino sendiri dulu sebelum jadi kedai, ya, itu kan varian kopi yang kita jual tuh umum Pak, seperti Gayo, lalu ada Mandailing, terus ada Sumatera, bahkan kopi-kopi dari Garut kita jual. Nah, pada saat kita buka kedai, otomatis kita harus berpikir apa nih yang bisa dijadiin signature-nya kopi Mino gitu. Ya. Akhirnya untuk varian rasa kopi yang lain mungkin sama meskipun ada berbeda sedikit, tapi itu rasanya nggak terlalu menonjol. Akhirnya kita coba cari yang signature, yaitu kita jual kopi rempah Pak. Oh, oke. Kopi rempah kita di Bekasi rasanya itu diracik dengan bahan kopinya itu dasarnya tuh kopi Robusta Jonggol Pak. Jadi memang kita punya semangat nih, gimana caranya kopi Bekasi bisa kita jual ke publik. Karena Bekasi nggak punya kebanggaan kopi. Orang Bekasi. Saya kebetulan orang Bekasi. Ini kebanggaan orang Bekasi. Mohon maaf yang bukan orang Bekasi. Mohon maaf, jangan marah. Iya. Lanjut. Kita warga Bekasi. Apa saya live aja nih? Jangan. Ini bawa-bawa daerah soalnya panjang saya agak-agak gimana. Ini kita komunikasi antar planet nih kalau dengan Bekasi katanya kan. Iya. Ya, benar. Jadi maksudnya tuh ada yang Bekasi Pride tuh, udah oke. Bekasi Pride. Karena kan Bekasi itu kan nggak punya kopi Pak sebenarnya. Lalu kita berpikir gimana caranya kopi Bekasi bisa muncul. Karena Bekasi nggak punya kopi, yang punya kopi itu di perbatasan Bekasi Pak, di Jonggol. Nah, itu pun bukan kebun kopi ya, jadi lebih kepada warga setempat, masing-masing warga itu menanam biji kopi di halaman depan rumahnya. Oke. Nah, itu yang akhirnya kita beli dari mereka Pak. Oh, jadi untuk ciri khas Bekasinya tetap dibawa, ya itu ambil dari perbatasan ya, Jonggol ya. Ya, betul. Sedih banget sih kita nggak punya ya. Kopi rempah kita bahan dasarnya dari itu Pak, Robusta Jonggol Pak. Oke. Dan itu suppliernya tetap ya? Iya. Ya. Walaupun nanti ke depan juga harus mikir dengan supplier yang mensuplai yang sama, tuh kita harus tetap punya backup ya. Iya. Ini satu supplier untuk takutnya dimainin harga dan yang lain gitu. Kita cuma punya satu supplier. Oke. Jadi itu kopi Jonggol. Jadi kopinya yang memang khas ya. Iya. Perbatasan Bekasi. Nah, itu tentang kekhasan ya, kemudian tentang supplier. Kemudian nih kita langsung ke ini nih, suka dukanya nih, suka duka dari bisnis perkopian, kedai kopi nih. Mas Agung bisa ceritain nggak nih? Apa sih sebenarnya tantangan dan peluang-peluangnya apa sih, biar jadi inspirasi teman-teman yang ke depan mungkin mau buat hal yang sama ya. Silakan. Iya. Kalau untuk tantangan sendiri banyak ya Pak ya. Ya. Cuma memang hal yang paling menantang itu adalah pengelolaan sumber daya manusia kita Pak. Ujungnya SDM. Oke. Betul. Karena kita coba bangun sistem, ya sistem itu kan akhirnya yang menjalankannya manusia juga Pak. Oke. Pembinaan dari teman-teman di Kopi Mino sendiri memang masih butuh ekstra untuk perhatian dan segala macamnya, dan itu menjadi tantangan terbesar kita Pak.
pada saat ini. Oke. Dan Ya, dan itu semua itu dikelola, itu kan ada karyawan dan mungkin manajerialnya tetap di owner-nya ya sekarang ya? iya betul Pak. Oke. Nah ini kan terbagi nih antara harus dibagi dengan 4 itu aktif atau 3 ya? Berarti sama Mas Agung 4 ya? 4 ya? Sama saya 5. Sama 5. Itu semuanya aktif atau Mas Agung aja yang aktif? Aktif Pak, semua Pak. Artinya aktif tuh sudah berada di pos kerjanya masing-masing ya. Oke. Enggak, maksudnya itu akhirnya dibagi nggak tuh untuk fokus, you fokus tentang supply, kita Mas Agung fokus di sini, pelayanan. Kalau untuk kegiatan operasional memang masih di bawah saya semua Pak. Jadi 4 teman-teman karyawan ini itu belum bisa kita terjunkan untuk kontak langsung ke supplier dan pengelolaan yang lainnya. Maksud saya ownernya, dari ownernya itu. Oh, untuk yang pemodal itu tadi? Ya, pemodal tadi itu at least dia ikut juga atau cuma hanya ngasih modal? Hanya ngasih modal. Berarti Mas Agung sendiri berarti ya? Iya. Oh, itu yang saya tanya. Makanya. Oh, oke. Itu yang saya tanya. Oh, berarti memang Mas Agung tinggal intinya nanti nyetor ya ke mereka gitu ya? Iya. Pembagian hasil gitu ya? Betul. Nah itu juga cukup membuat effort lebih tuh untuk fokus ya, bukan hanya fokus di penjualan dan revenue dan yang lain nih, fokusnya juga untuk gimana pelayanan dan sumber daya manusianya ini bisa cover itu semua ya. Ini ribet nih. Ini blog sendiri nanti bisa kita ngobrol sama suhu kita nih panjang nanti. Iya betul. Pengelolaannya nih, aduh luar biasa nih. Tapi belum bisa ditempel internal audit ya. Belum bisa ditempel internal audit kayaknya. Tapi minimal internal control yang simple lah untuk simple bisnis kan bisa diterapkan. Karena kan ini kan ada pihak lain ya. Ada pihak lain yang menanamkan dalam tanda petik modal di Mas Agung dan Mas Agung harus ada stewardship-nya ya, accountability ke mereka kan. Nah, ini kan perlu suatu pertanggungjawaban lah yang ini. Ya, alhamdulillah Mas Agung secara basicnya kan sudah dapat trust ya dari mereka kan. Ya. Nah, ini kan saya yakin Mas Agung bisa menjaga amanah itu dan cuma caranya bagaimana untuk bisa menjaga itu supaya mereka tetap trust gitu ya. Jadi kalau nanti suatu saat akan expand gitu ya. Ya. Karena misalnya si pemodal ini sudah sangat comfortable dengan Mas Agung, ya gampang aja dia. Oh mungkin bisa saja kita juga ikutan ya Pak Safwan ya gitu misalnya. Iya saya ngebayanginnya panjang, saya ngebayangnya gini, kalau ada satu ex kopi yang bisa di mana dia nyebar dia, Kopi Mino ini sebenarnya masih unik dan ya kalau bisa dibuka franchise gitu ya, kayak franchise gitu ya. Sebenarnya bisa juga sih, cuman memang gini Mas Agung, aku lihat yang tadi ya, yang mungkin ya panjang juga, mungkin juga tadi lihat bahwa memang single fighter ini kan dia ada di Mas Agung nih, SDM-nya Mas Agung harus mikirin, kemudian pelayanan dari sisi kopinya dan yang lain Mas Agung tuh yang harus staff untuk memikirin nih. Nah ini butuh sebenarnya manajemen yang lebih profesional kemudian untuk jadi expand ya, kita bisa expand ke depan nanti ke depan nih. Ya nanti bisa jadi teman-teman yang hadir di sini jadi yang jadi donatur atau investornya gitu. Ada nggak ke depan rencana-rencana yang untuk seperti itu Mas Agung, seperti buka di beberapa cabang gitu? Ya, memang target kita di 2022 kita sudah rencanakan 22 Februari 2022 itu Kopi Mino punya cabang Pak di tanggal itu. Jadi panjang udah diundang belum? Keren. Itu harus punya target dong. Bisnis plan harus ada. Betul Pak. Ini banyak ngobrol sama Panjang juga kayak gini jadinya nih. Ini gini loh. Teman-teman Mas Agung ini hadir hidup dengan teman-teman yang nggak kekurangan sumber daya manusianya. Dalam arti ekspornya mereka nggak kalah ya. Ada Panjang, ada yang lain ya. Ini nih bisa Mas Agung bisa dikolaborasi dengan teman-teman nih. Kan Mas Agung bukan hidup ya kecuali kita nggak saling kenal gitu ya Mas Agung ya. Mas Agung nggak kenal Pak Anjang nih, semuanya Mas Agung
di depan Mas Agung banyak expert nih yang bisa betul Pak. ditanya, bisa dikonsul ke free mereka. of charge. Mantap. Dan mereka siap kalau memang itu bagus dari hal manajerialnya dan yang lain, why not kalau kita gabung gitu loh, makin besar ini gitu loh. Iya. Nah, makanya saya melihat kemarin kenapa saya harus undang gitu ya. Kemarin tuh saya ngeliat beberapa kali kita mau main ke sana tuh belum sempat karena pandemi ya. Kemudian saya ngeliat tuh produk-produknya bagus, makanya aku undang ke sini. Ini jadi inspirasi juga nih ke depan dan bisa, kalau bisa nih terus menyebar ya. Menyebar karena memang punya kekasan produk gitu loh. Banding dengan yang lain gitu ya. Nah, berarti tahun depan 22 Februari 2022 luar biasa. Apa plan yang lain, Mas Agung? Plan-plan yang lain apa, Mas Agung? Di medsos, di IG, di Facebook, di Twitter sudah ada untuk marketingnya. Saat ini mainnya di Instagram dan di Facebook, Pak. Dan TikTok juga harus mulai itu TikTok. Iya, betul. TikTok juga udah sekarang kita juga lagi coba bangun website, Pak. Kopimino.com masih proses. Mantap. Ini ngeri nih rencananya nih. Mas Agung harus punya manajemen yang profesional ini. Iya, dan ini harus punya manajemen yang profesional ya, panjang ya. Karena nggak main-main. Ini dulu lah. Pelan-pelan dulu tapi. Ya, nggak main-main ini, betul. Dan memang pelan ya, step by step dan sesuai dengan kebutuhan sih, nanti akhirnya sesuai dengan kebutuhannya. Planningnya kan udah buka, berarti 1 cabang ya, tahun depan tuh 1 cabang ya. 1 cabang. Gimana rencana? Daerah mana? Jadi opsinya itu kita buka 1 cabang yang dalam bentuk kedai. Oke. Atau 5 booth yang kita postkan seperti di minimarket. Oh, 5 booth. Itu planningnya, 5 booth, Pak. Atau kayak di pom bensin kayak kopi kenangan gitu ya? Ya, betul. Oke. Seperti itu. Di kontainer itu? Di kontainer, ya seperti kayak kopi-kopi yang seperti di Alfamart atau Indomaret kan suka disewakan tuh lapak-lapak kayak gitu. Ya, lapak-lapak kecil kayak gitu, itu salah satu target kita. Jadi 1 kedai Kopi Mino atau 5 booth yang kecil-kecil seperti itu. Ya. Itu rencananya, Pak. Nah, Mas Agung, aku mau nanya nih. Tadi kan banyak sekali produk, kemudian banyak sekali yang Mas Agung buat gitu ya. Berarti kan Mas Agung sudah buat standar ya, standar resep, gitu ya. Standar resep biar ketika ini yang masak, ya kalau istilah restoran yang masak ya. Yang buat Mas Agung atau ada chef tersendiri yang sudah memang dia dedicated dia gitu yang buat? Iya, kalau untuk chefnya kita juga ada, Pak. Jadi kan kita ada makanan dan minuman nih. Ya. Kalau untuk semua varian minuman itu saya yang pegang untuk masalah racikannya. Lalu kita juga ada makanan, itu chefnya tersendiri, Pak. Oke. Dan dengan resep yang pernah dibuat Mas Agung itu ya? Iya. Oke, jadi ada standar rasanya seperti yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, ini menarik nih. Karena memang kalau nggak distandarisasi, berbeda chef, berbeda rasa. Dan orang biasanya kalau udah beda rasa udah kok beda ya sama yang kemarin. Iya, betul. Apa dia ngurangin kualitas karena harganya tetap gitu ya. Ini kan kadang-kadang gitu ya yang terjadi. Iya. Yang terjadi ini yang kadang-kadang harus seperti itu. Nah, oke, itu kita kembali lagi ke pengelolaan di dalam ini. At least ini pegawainya tetap ya. Pegawainya tetap ya. Iya, Pak. Tetap ya. Bulanan ya. Bulanan, Pak. Bulanan ya. Dan pakai sistem ada bonus dan yang lain atau setiap penjualannya meningkat atau gimana, Mas Agung? Ada. Sebenarnya dalam 1 bulan kan omset kita targetan 60 juta, Pak. Dalam sebulan ya? Dalam sebulan. Nah, seandainya teman-teman mencapai atau achieve di angka itu, mereka dapat bonus penjualan. Oke. Ya, makanya berlomba-lomba untuk achieve ya? Iya. Oke, jam buka, Mas Agung, jam buka itu dari jam berapa, Mas Agung? Pertama kali kita buka itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Lalu pada saat Ramadan kemarin sudah mulai menimbang-nimbang nih
efisiensi waktu pada saat pembukaan kedai. Akhirnya sekarang kita sudah mulai buka pelayanan itu jam 2 siang sampai jam 10 malam, Pak. Sampai jam 2 sampai jam 10 malam ya. Enggak, jadi kalau pas lunch itu nggak buka ya? Lunch, orang mau lunch itu nggak buka ya? Enggak ya. Yang menariknya sebenarnya ketika kita kemarin buka dari jam 10 sampai jam 10, lalu kita mundurkan lagi jam bukanya jam 2 sampai jam 10, itu dari sisi omset nggak ada perubahan, Pak. Justru lebih mengecilkan biaya operasionalnya. Gitu. Ya kan, karena kan Mas Agung ini kan sudah punya makanan ya. Makanan ya. At least orang-orang kadang-kadang mau ngopi atau mau itu sambil lunch gitu ya. Ada makanannya soalnya kan, apalagi mungkin daerahnya yang nggak terlalu berisik gitu ya. Oh berarti ini di jam 2 sekarang ya? Jam 2, Pak. Jam 2 ya. Dan peaknya itu jam berapa Mas Agung? Dari jam 2 sampai jam 10 itu jam berapa? Prime time-nya itu di jam 4 sore sampai maghrib. Lalu di jam 7 malam sampai jam 10 malam, Pak. Itu penuh ya? Iya, itu prime time-nya kita. Oke. Dari luar atau kebanyakan orang-orang situ atau orang yang daerah sekitar atau memang ada yang dari luar sengaja datang, Mas Agung? Kebanyakan sih masih warga sekitar ya, Pak, yang melintas sekalian di depan. Pulang kerja sekalian ya? Iya, yang melintas di Kopi Mina itu mampir. Menarik nih jam operasional, Mas Agung. Ini memang tergantung lokasi juga. Saya nggak tahu lokasi Kopi Mino sekarang ini apakah dekat dengan perkantoran atau tidak, atau tempat kerja ya. Karena prime time kedai kopi itu betul tadi Mas Agung bilang kalau lunch time itu kurang, karena mereka nyari makan kalau lunch time ya. Pagi biasanya justru. Jadi misalnya jam 7 sampai jam 9 orang sebelum masuk kantor mampir dulu kedai kopi, beli kopi, bawa ke kantor untuk. Tapi kalau misalnya nggak dekat kantor ya percuma buka pagi. Gitu. Kalau buka jam 10 memang udah lewat ya ininya. Apa namanya tadi waktu itunya. Nah benar tadi Mas Agung bilang jam 4 sampai sebelum maghrib, dan setelah itu memang orang juga ini ya cenderung untuk nongkrong lah di kafe-kafe itu. Nah, satu hal lagi ya tadi kelewat ya karena belum dites ya saya, tapi nggak tahu karena tergantung letak rukonya itu sendiri sih. Kalau memang jauh dari perkantoran ya jangan buka pagi gitu. Tapi kalau misalnya dekat nggak ada salahnya tuh dicoba gitu ya, menjaring ikan-ikan pagi gitu. Terima kasih. Iya, kita waktu itu pernah punya program yang namanya CO2 Pak. C2O. C2O. Atau C2O, Coffee to Office. Gitu. Jadi kita tawarkan. Nah, program Coffee to Office itu kita launch sebelum Ramadan. Ramadan itu kita bagi-bagi brosur di perkantoran di sekitaran Jalan Tambun itu. Nah, rupanya ternyata program itu masih harus banyak dievaluasi. Belum terlalu menjaring market, Pak. Gitu. Yang memang yang kita targetkan karena di masa pandemi, ya karyawan-karyawan sekitaran kantor di dekat Kopi Mino itu mereka nggak perlu makan siang keluar. Kita yang delivery order dan itu gratis. Tapi rupanya hanya beberapa kantor yang jadi pelanggan pada saat itu. Dan pasca Ramadan kita evaluasi, ya ternyata belum terlalu efektif untuk program itu, jadi kita stop dulu, Pak. Ya mungkin karena karakternya beda juga ya. Kantor-kantor di sana mungkin kan kebanyakan industri ya. Mungkin saya nggak tahu. Betul, Pak. Mungkin pekerja di pabrik atau di workshop lah kayak gitu. Mungkin mereka nyarinya nasi uduk, Pak, biasanya. Nasi kuning. Kecuali ya mungkin back office-nya kan, tapi saya nggak tahu sebanyak apa di sana. Itu yang mungkin. Jadi ya mungkin bisa nggak pas sih pagi itu tadi, Mas. Iya. Memang kalau yang hidup di planet Bekasi tahu tuh kalau pagi nyarinya warga Bekasi apa tuh.
Iya, nasi uduk, Pak. Nasi uduk. Atau sediain Mentok-mentok nasi uduk ketoprak. paginya Mas Agung. Mungkin kan Bisa. Mino Bisa. mengorbankan ininya nggak tuh, apa namanya, Untuk istilah menggait pasar ya Pak, jangan menggait pasar gitu ya. demi hanya mengejar pasar gitu kan. Sama kayak McDonald gitu kan. Di Indonesia Iya. McDonald jualan nasi gitu. Di Nasi mana uduk. ada Iya, McDonald jualan nasi nasi uduk. Pagi. Dia nggak mau kehilangan Iya. pasar pagi tuh Pak. Apa Iya, pasar pagi betul. itu. Betul. Tapi benar juga Dikasih tuh nasi uduk Mino tuh bisa juga itu. Nasi uduk Mino boleh dicoba itu. Iya, betul Pak. Ide Nanti bagus itu Pak. kita investornya nanti kita panjang nasi uduk Mino. Iya, siap. Karena maksud saya gini, sayang ya, kan kita nggak nyewa rukonya nggak dari jam 2 sampai jam 10, Mas Agung. Betul. Kita Iya, nyewanya betul. kan 24 jam. Full day ya, Kalau 24 kita day ya. bisa diutilize waktu itu Setuju. dengan peluang yang lain. Nah ini inspirasi baru nih, Tidak. bahwa kalau kita Tidak ada nyewa salahnya. full day kita bisa manfaatin seluruh waktunya itu ya panjang ya. Bagus. Iya, betul. Betul itu betul. Iya, benar panjang. Oke, teman-teman, ini saya mau show semuanya. Kalau ada yang mau bertanya tadi, kalau panjang sih, saya pikir bukan bertanya, dia memang benar nambah-nambahin. Emang keren. Coaching, kalau sama panjang tuh di coaching ya, Pak. spesial kalau Pak Di panjang coaching. spesial. Monggo teman-teman kalau ada yang mau tanya, tunjuk tangan dan sekalian open mic, silakan nanti biar Mas Agung jawab ya. Ini inspirasi untuk kita yang mau berusaha ya, tidak hanya jadi pegawai. Kalau bisa kita bisa wirausaha ya, wirausaha. Nah, Mas Agung nih inspirasi kita nih ya, tidak hanya kerja kantoran ya, kita juga harus pikir bahwa satu saat kita bisa memperkerjakan orang. Silakan, ada yang mau tanya? Wanda kayaknya udah mau nanya nih. Iya, udah siap-siap tuh Wanda tuh. Wanda, silakan Wanda, open mic kalau mau nanya. Jangan ngasih tahu jadwal hari ini ya, saya nggak lagi. Iya Pak Safwan, terima kasih Pak Safwan. Enggak. Mohon izin panjang, Bapak Ibu, mohon izin mau nanya. Silahkan Mas Wanda. Enggak. Ya, tadi nyimak dari awal, Mas Agung kan pertama-tama ini ya melakukan kolaborasi dengan beberapa partner seperti itu. Terus saya juga sempat follow beberapa akun bisnis di IG, itu katanya sih menurut riset mereka saat ini itu peluang bisnis yang menjanjikan untuk pemula itu ya dengan cara kolaborasi dalam kurung reseller seperti itu. Nah, kalau dari tanggapan Mas Agung dan mungkin Bapak-bapak yang di sini, semuanya mungkin, apakah kalau reseller itu bisa dijadikan sebagai pintu utama untuk kita masuk ke dalam dunia wirausaha, atau kira-kira ada kiat lain seperti itu? Kalau tadi sih saya nangkap dari Mas Agung, kisahnya ada gitu kan. Cuman mungkin dipertajam lagi Bapak Ibu, mungkin itu aja. Terima kasih. Makasih Pak Wanda, pertanyaannya luar biasa nih. Mas Agung aja yang jawab, saya nggak mau jawab. Baru saya mau balikin yang bisa menjawab Pak Safwan sama Panjang ini. Nggak mau, saya jadi host sekarang, nggak mau jadi narasumber. Iya. Maka Mas Agung, mungkin ada tanggapan kenapa nggak kolaborasi dengan adanya reseller sih? Sebenarnya kalau bicara reseller memang manuver marketing kan berbagai macam ya. Tapi memang untuk Kopi Mino sendiri saat ini konsentrasinya tidak membuka reseller. Okay. Tapi kita memang pengen punya cabang yang memang benar-benar itu modal kita. Terus kita di situ menguatkan atau dari sisi brandingnya sendiri kita sudah kuat. Baru kalau misalnya sudah cukup settle, kita mencoba membuka kemitraan, Pak. Oke. Sebenarnya begitu planning bisnis ke depannya. Jadi Wanda sabar, modalnya ditahan dulu ya. Nanti Agung lagi mempersiapkan formula khusus untuk reseller. Jadi jangan kecil hati nanti. Jadi memang yang saya tangkap memang harus dimatangkan dulu ya Mas Agung ya. Iya, betul Pak. Matang. Karena kita planningnya ini kan memang baik gitu ya. Kopi Mino kan masih seumur jagung, Pak. Artinya belum ada apa-apanya. Orang-orang di dalamnya sendiri masih proses belajar semua.
Oke. Artinya kita juga sadar diri kalau misalnya kita membuka peluang untuk kemitraan atau reseller yang membutuhkan sistem yang sangat baik, Ya. karena kita belum bisa menjangkau itu, akhirnya kita coba berdiri sendiri dengan modal sendiri, kita bangun brand sendiri dengan ciri khasnya Kopi Mino. Kalau dari sisi itu semua sudah kuat, baru kita coba bangun sistem yang lain, Pak. Ya. Itu sih, Pak. Ya memang kalau dilihat dari segi pendapatan dari reseller memang menggiurkan ya, tapi tadi jangan sampai usaha yang masih sumur jagung kemudian buru-buru reseller ternyata kita nggak bisa mempertahankan ya dari kualitas dari segi akhirnya jadi berantakan malah ya. Jadi tahan dulu modalnya Wanda ya Mas Wanda, ditahan dulu modalnya, kita nanti tunggu tahun depan bareng-bareng kita investasikan untuk Mino. Amin. Ya, amin. Ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan, tadi di chatting ada nih, di chatting open mic aja dah langsung nggak apa-apa. Bekasi boleh nanya Mas Agus? Oh iya silakan Mbak Vika, sebentar saya oke. Silakan. Aduh, nggak bisa start video Pak. Bisa. Oh nggak bisa ya. Lagi nggak pakai jilbab nggak enak. Oh iya jangan. jangan. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya tadi sih udah ikut dengerin dari awal ya. Maksudnya juga salah satu tahu gimana perjuangan Mas Agung dari awal ngebuka ngejual kopi ini, bawa pesen kemana-mana gitu ya, dan benar-benar nggak nyangka hanya dalam waktu 1 tahun beliau udah bisa punya ruko, punya dengan banyak nggak nyangkanya gitu loh. Selalu ada jalan Allah sih buat Mas Agung gitu. Dan yang ingin saya tanyakan, ini kan rencananya tahun depan itu Mas Agung pengen buka cabang ya. Nah, apa sih tantangan dalam ini Mas Agung mau buka cabang ini, dan apa pertimbangan Mas Agung untuk memberanikan diri membuka cabang di tempat lain gitu? Ya, bagus tuh pertanyaannya. Iya. Karena benar-benar ya, karena kenal banget sama beliau yang memang dari awal merintis Kopi Mino ini gitu Pak. Jadi penasaran. Berarti gitu. Kalau kenal berarti tahu sepedanya hilang ya berarti ya? Maaf. Bayu ketawa. Iya. Betul. Monggo. Iya, tantangan terberat saat ini dan mungkin masih menjadi tantangan terberat kita ya pengelolaan sumber daya manusianya, Pak. Human resource-nya itu masih. Jadi sebelum kita membuka cabang di tahun depan, memang teman-teman yang ada di Kopi Mino saat ini, yang 4 orang ini, itu kita gembleng, Pak. Yang nantinya, seandainya ada pembukaan cabang, salah satu dari 4 orang ini yang akan kita delegasikan untuk memimpin di cabang itu. Itu sebenarnya proyeksinya. Artinya nanti ketika pembukaan cabang, kita tidak merekrut baru. Tapi orang-orang yang lama di dalamnya yang kita amanahkan untuk memegang di cabang itu. Gitu. Dan yang harus dipertimbangkan juga Mas Agung adalah racikan-racikan itu tuh. Iya betul Pak. Sudah memberikan delegasi, kalau bisa racikan itu memang orang bukan nggak bisa ngeracik, nggak bisa cuman langsung seduh ya. Racikannya yang Mas Agung sendiri yang tahu gitu. Karena kekhasan sesuatu itu dari racikan ya. Nah ini yang harus dipertimbangkan juga tuh Mas Agung, hati-hati gitu. Karena memang bisnis ini kan gampang ya, membuat bisnis ini dalam arti ya sudah banyak ya gitu ya. Yang nggak ada itu yang tadi kekhasannya tadi, yang udah panjang tadi, kekhasannya tadi itu yang nanti bikin orang iya gue milih Kopi Mino gara-gara ini khasnya gitu loh. Ini harus dipertimbangkan juga tuh, hati-hati. Ada lagi ada yang lain? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi ada Bekasi Food Review ada di chatting. Silakan kalau open mic dan open ini, silakan kalau mau bertanya. Monggo Bekasi Food Review. Kalau mau bertanya. Ini Pak, Bekasi Food Review seperti yang tadi saya pernah WhatsApp ke Bapak. Jadi kita sedang kolaborasi nih Pak.
untuk teman-teman UMKM yang punya produk ingin di-review dan difotokan produknya, nanti bisa kontak ke adminnya Bekasi Food Review. Oh, oke. Jadi tadi ini pertanyaannya nih, saya juga ini nih. Izin bertanya, kalau bisnis masih sendirian, apa yang mesti dilakukan tuh? Kolaborasi. Jadi memang yang kita alami pada saat itu, sebelum kita jadinya kedai kopi Mino saat ini kan kita coba bangun warkop Mino, Pak. Warkop Mino, oke. Ya kan, dengan modal yang relatif lebih sedikit, ternyata itu nggak bisa terwujud. Lalu ada proses kolaborasi di dalamnya, akhirnya jadilah seperti ini. Cuma memang mencari mitra bisnis kan rasanya itu susah-susah mudah gitu ya. Gitu. Butuh akhirnya kepercayaan itu, Pak. Betul, Pak. Dan membangun koneksi relasi itu yang harus dijalankan. Koneksi relasi bisa lah gampang gitu, tapi kepercayaan tadi. Karena kan orang-orang mempercayakan uangnya ke Mas Agung kan. Nah itu bagus sekali Mas Agung sudah bisa membangun itu paling tidak gitu. Nah, saya ingin bertanya tuh tadi waktu mau merintis sendiri, karena ada kaitannya juga dengan pertanyaan dari Bekasi Food Review tadi ya. Memang sih kalau ada juga orang yang memang berhasil merintis dari sendiri, tapi memang benar-benar sendiri gitu ya. Disesuaikan dengan keunggulannya dia gitu kan untuk bisa berkembang. Jadi memang mungkin akan lebih lama dibanding cara yang ditempuh oleh Mas Agung dengan berkolaborasi gitu kan. Kalau sendiri itu ya tantangannya terutama mungkin modal gitu ya. Nah selain modal itu waktu itu tantangannya apa ya Mas Agung sehingga jadi gagal itu warung Mino itu warung kopi Mino itu. Masih di mute Mas Agung. Pada saat awal membangun warkop Mino itu yang akhirnya nggak jadi, yaitu kepentok di modal, Pak. Gitu. Simply karena modal ya. Sebenarnya kalau saya katakanlah Mas Agung ada modalnya atau mungkin dapat kepercayaan dari lembaga keuangan, cuma kelihatannya Mas Agung nggak mau ya, karena riba mungkin. mungkin bisa juga gitu ya Mas Agung ya. Panjang tahu. Mas Agung mah jaminan mutu itu. Jaminan mutu, astagfirullah. Nah ini gimana tuh Mas Agung tuh pertanyaannya tuh panjang. Iya, ya itu sih Pak. Kita kan membangun bisnis itu tuh nol pengalaman Pak untuk bidang food and beverage ya. Sebenarnya bisnis pertama saya itu di 2013 Pak. Waktu itu kita buka bimbel. Bimbingan belajar, karena kita punya pengalaman bekerja di bimbingan belajar, lalu kita sudah ngerti proses bisnisnya, kita coba buka. Nah pada saat itu, itu bisnis pertama kali saya yang saya coba bangun, dan pada saat itu baru pertama kali juga diterima di YPIA. Nah akhirnya fokusnya terpecah nih Pak, antara membangun karir di YPIA atau meneruskan bisnis bimbel yang dibuka. Karena kita pada saat itu ragu-ragu untuk ngelola bisnis bimbel ini, akhirnya dalam 1 tahun bisnis itu tutup. Nah, pengalaman yang sebelumnya jadi pelajaran nih di Kopi Mino. Kita nggak pengen Kopi Mino yang sudah keluar modal cukup banyak, terus juga effortnya yang sudah keluar juga luar biasa, sayang banget kalau seandainya nggak dikelola dengan fokus dan serius. Akhirnya kita coba beranikan diri untuk mengundur dari YPIA Pak. Gitu. Emang udah disetujuin mundurnya? Itu nggak tahu nih Pak Hasan nih. Panjang kan nggak setuju, ya Panjang. Udah mundur ya Mas Agung ya? Secara resmi sih sebenarnya. Iya Mas Agung ada temennya. Iya. Ini Vika ini kompor saya untuk mundur. Enggak Pak, karena kebetulan duluan saya mundur Pak. Mas Agung ikutan saya Pak. Ya udah. Pak Hasan kehilangan 2 orang nih di akademis.
Oh iya. Pantesan saya udah nggak dapat ini lagi Oh jadwal iya, lagi, nggak ada yang Pak ngubungin Injang, ya saya. Allah. Nggak ada peduli bercanda. lagi. Dari saya kan masih panjang. Dari Mas Bayu ya. Iya. Bayu masih. Tapi ini udah disetujuin, Mas Agung udah disetujuin nih resign. Ya, secara aklamasi sih Pak Hasan sudah support, Pak. Cuma secara kelembagaan memang belum tahu. Oke. Ya karena, ya, tapi memang kalau mau pure memang harus fokus ya, Mas Agung ya. Iya, Ya. betul Pak. Ya, betul. Karena kita nggak pengen terulang lagi nih bisnis yang dulu kita bangun akhirnya nggak fokus dan Terbengkalai ya. tahun tutup gitu. Walaupun kita Apalagi sedih ya kalau- Panjang ya. Walaupun kita sedih ya Panjang ya. Sedih lah jelas, tapi senang juga on the Iya. other hand, karena misalnya kalau teman kita yang selalu maju kan, Betul Panjang. siapa yang nggak senang gitu kan. Setuju. Ya. Iya. Kita nggak pernah tahu, kita tuh mungkin punya potensi ya, mungkin kalau yang kita tidak coba di tempat lain mungkin tidak akan ketahuan gitu. Setuju. Itu bagus juga, mumpung Mas Agung kan masih muda. Kalau saya sih udah tinggal. Tapi sebenarnya gini, terus terang Pak Safwan, ada dua hal kenapa saya juga ikut ini. Pertama, saya tertarik ke Mas Agung karena kopi memang kan saya juga termasuk peminat lah walaupun bukan expert. Kedua, saya juga kan dalam waktu 4 tahun lagi lah, mungkin boleh dibilang 4 tahun lebih dikit, akan pensiun gitu kan. Ya. Nah, saya juga sudah mulai mempertimbangkan uang pensiun itu kan kalau dipakai lama-lama habis gitu. Habis Pak, betul. Nah, tapi kalau katanya kalau mau memulai bisnis dari sekarang tuh juga udah terlalu, atau menjelang pensiun itu udah terlalu telat gitu ya. Iya. Nah, saya juga termasuk yang sedang mencari-cari sih gitu. Kira-kira apa nih? Mas Agung, colek tuh Mas Iya, Agung. Pak. Mas Agung, colek. Kalau yang gampang kan bisnis rumah kos-kosan katanya, tapi kan itu tidak apa ya? Tidak Slow nggak ada slow. jiwanya juga gitu ya, apa maksudnya ya, Iya. mungkin dari sisi pendapatan stabil gitu ya, Ya. tapi itu pasifnya lah gitu ya kalau boleh dibilang, dan modalnya juga nggak kecil sih. Betul. Jadi memang concern kita yang mau pensiun ya Pak, yang mau pensiun memang sekarang sedang fokus, memang kalau mau mulai memang terasa udah telat ya Pak Enjang ya. Sudah terasanya udah harus memulai lagi, dan yang paling enak memang menginvestkan ke yang amanah ya, sama teman-teman yang kita yang amanah dan kita bisa lihat perkembangannya. Nah, makanya dari ini diskusi ini nih berharap Mas Agung bisa akomodir teman-teman yang memang punya trust ke Mas Agung, kemudian Mas Agung juga harus wujudkan dengan akuntabilitasnya nih. Ya, yaitu dengan buy system dan yang lain untuk report-reportnya ya, sehingga investor nyaman ya menanamkan modalnya ya di tempat Mas Agung. Apalagi nggak sembarangan teman-teman yang mau invest ini udah Mas Agung kenal, nggak 1-2 tahun ya, ini udah 5 tahunan lebih ya kita kenal ya Pak Panjang ya, kita udah lebih dari itu malah 10 tahun. Nah, ini dari sejak Mas Agung masuk ke EPIA saya kenalan. Ya, makanya. Nah, ini yang harus dijawab ya nanti sama Mas Agung ya. Tantangan-tantangan ini nih. Justru makin banyak investor yang akan masuk menjadi tantangan baru ya, bukan bangun usahanya tapi mempertahankan investor ini kepercayaannya. Jadi tantangan yang lebih baru lagi. Ini menarik nih. Ada nih. pertanyaan dari Mas Bayu nih, Pak Safwan. Bagus Ya. juga menurut saya, boleh juga tuh diadres. Mas Agung barangkali mau ngadres pertanyaannya Mas Bayu tuh. Mas Bayu tadi bisa ngomong, kita clonin. Mas Bayu ngomong sendiri dah. Ya Mas Panjang ya. Emang nggak punya akhlak, harus kita yang baca. Nggak punya akhlak emang. Baru mau ngasih tahu dia kalau dia udah punya anak. Saya belum tahu terus Pak. Terima kasih. Selamat Mas Bayu ya. Dia nanya nih, brandnya, target pasarnya nih siapa? Karena sudah banyak pemain yang kalibernya sudah luas, sudah top. Yeah. Ini targetnya kemana nih? Memang kalau di pemasaran memang pertanyaan yang common nih,
Mau kemana Iya, sih betul. nih? Kita mau leading, mau lagging atau mau di tengah gitu kan, kayak gitu kan. Ya, setuju. Nah itu Mas Agung, silakan Mas Agung. Ini sebenarnya yang Bayu emang payah nanyanya nih kacau. lanjut. Memang pada saat awal membangun kedai Kopi Mino ini kita masih galau menentukan target pasar, Pak. Yeah. Meskipun sebenarnya kalau kata orang-orang, langkah pertama itu adalah menentukan target pasar. Kalau misalnya kita menganggap semua orang adalah target pasar kita, itu sebuah kesalahan besar. Nah, jadi di perjalanan awalnya kita tidak tahu nih pasar kita tuh mau kemana. Lalu learning by doing, kita coba mencari-cari target pasar kita. Akhirnya kita menentukan target pasar itu untuk level keluarga, Pak. Gitu. Jadi karena target pasar kita level keluarga, menu-menu yang kita sajikan juga menu-menu rumahan. Oke. Artinya seperti kita jual makanan berat itu ada sop, ada soto Betawi, ada iga garang asem. Lalu untuk varian yang lain yang kita targetkan untuk, jadi kalau misalnya di akhir atau di tanggal-tanggal gajian sekeluarga datang itu kan bawa anak sama orang tua nih Pak, orang tua bawa anak. Jadi si orang tua kita sajikan kopi-kopi yang memang signature, kopi hitam, kopi rempah dan sebagainya. Si ibunya kita sajikan dengan makanan-makanan versi rumahan. Nah si anak ini yang usia-usia masih milenial kita sajikan minuman-minuman yang berbasis susu dan juga roti-roti seperti burger atau roti gandum panggang dan sejenisnya. Akhirnya Kopi Mino mentargetkan pasarnya ke arah keluarga. Gitu. Okay. Dan di setiap event bulanan juga untuk mendongkrak penjualan kita juga mengajak teman-teman komunitas Pak untuk kopdar. Ya. Karena kita punya parkiran yang sangat luas. Ya. Nah itu berpuluh-puluh kendaraan parkir di situ masih cukup nyaman, space-nya cukup lega dan bebas biaya parkir. Gitu. Jadi akhirnya kita coba kontak nih komunitas-komunitas kita tawarkan untuk kopdar di Kopi Mino. Gitu. Dan sudah 3-4 komunitas Pak yang sudah mampir ke Kopi Mino. Nah salah satu yang konsisten mampir ke Kopi Mino itu ada teman-teman dari Bekasi, itu ada yang namanya Kongko Bareng. Nah ini salah satu membernya juga di sini ada Tante Widya nih dari C3I, City Car Community Indonesia. tapi ini bagus nih kalau nanti YP ada gathering di sini aja gatheringnya. panjang ya gathering. Benar, setuju. Kalau ada FGD di sini tuh FGD. Iya benar FGD. Sekali bikin event yang di luar ya. Ya di luarnya dan ini di kedai kopi. Oke, ini ada yang tanya di chatting box nih, di chat. Bentar ada yang tanya nih ya. Saya tanya dulu dari Mbak Widya nih. Kebetulan saya ini spesial kue ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa kolaborasi tuh. Oke, itu nanti Mbak Widya udah di-okein sama ownernya tuh. Kemudian ada Pak Fajri. Izin bertanya nih. Dari segi Mino, tapi nggak ada Indominya, gimana itu? Indominya nggak ada. Harusnya ada Indominya juga diadain lagi kok, karena ada nama Minonya tuh, mie-nya tuh. Iya. Jadi Indomie itu ada Pak. Indomie ada, kita namanya tuh mie cepet. Nama produknya mie cepet. Kan Indomie kan mie instan. Daripada kita pakai nama mie instan, kemudian kita pakai nama mie cepat gitu. Ya. Dan itu ada nama tersendiri lagi ya. Dan itu juga mie cepat itu ada berbagai macam varian rasa Pak. Okay. Selain dari rasa-rasa yang memang dasarnya rasa mie itu sendiri, itu kita coba racik lagi dengan menggunakan susu kuahnya. Gitu. Okay. Ini jadi pengen ke sana nih kalau nggak pandu. Ini saya sambil ngelihat reviewnya bagus 4,9. Oh. Mantap Mas Agung. Mantap. Izin ikut komen dong Prof.
Ini Pak ada orang Ricci Bekasi nih, nih, Pak. Punten ada orang Bekasi Iya. nih. Pak Ricci ya orang Bekasi nih, orang Punten Bekasi. panjang. Mangga Monggo. silakan. Orang Bekasi monggo. Ini Panjang bukannya meremehkan Panjang nih, cuman ada warga planet, ada kehormatan. Warga kehormatan. Silakan. Silakan Ricci, silakan. Enggak. Iya, punten nuhun Prof untuk waktunya nih menarik saya emang diskusi mengenai kopi ini ya. Gitu. Karena saya sendiri juga penggemar kopi gitu. Ya. Mohon maaf ini videonya soalnya pakai handphone, bandwidth-nya juga terbatas, tadi wifi-nya down. Punten. Iya. Jadi yang pertama saya komenin untuk Mas Agung ini keren banget nih, out of the box banget gitu, yang tadinya untuk nyari area gitu ya, itu pada di luar biasanya gitu. Kayaknya itu emang 11-12 sama sifat idealismenya Mas Agung nih. Sifat idealis metalnya masih ada nih kayaknya. Iya benar. Iya, gitu. Itu keren banget sih, out of the box banget gitu. Ternyata kan bisa sustain terus gitu. Ya. Terus kedua, kiat-kiatnya apa sih dengan adanya pandemi ini gitu di kafenya Mas Agung gitu. Apakah dengan kan kita sama-sama tahu ya semua berjamur juga tuh toko kopi yang ada yang branded terkenal gitu, dari Tuku segala macam, kedai Janji Jiwa gitu, itu banyak gitu kecil-kecil gitu, tapi itu branded, cukup branded. Nah itu kit-kitnya gimana tuh untuk tetap eksis gitu. Terus ketiga mungkin masukan aja nih dari yang poin 2 saya tadi, karena kan sekarang zamannya new normal which is kan emang udah banyak yang work from home gitu ya. Nah di Kopi Mino itu memfasilitasi atau mengakomodir orang-orang untuk bekerja di situ juga nggak sih gitu, kayak misalnya fasilitas wifi gitu segala macam kayak gitulah gitu. Itu kalau misalnya emang fasilitasi juga bagus banget tuh gitu. Mungkin perlu dipertimbangkan pada saat nanti buka cabang kali ya, karena kayaknya ke depan tuh paradigma pekerjaan orang bekerja tuh udah berubah sih gitu. Udah bukan kayak di kantoran lagi gitu, jadi bisa remote area gitu, seperti itu. Terus keempat yang tadi inline dengan Panjang untuk mengutilisasi rukonya, karena kan nggak 24 jam juga diutilisasi ya. Salah satunya tadi yang guyonannya Prof Safwan, kita bisa Panjang. gathering ya di sana gitu ya. Iya. Nah itu kan dulu pernah ada Fordis ya, forum diskusi ya. Nah itu maksudnya. Mungkin bisa disewakan tuh meeting room, dibikin meeting room kubikel gitu tuh. Ya. Bagus tuh kayaknya tuh. Other income tuh buat Kopi Mino. Other income, betul. Gitu sih. Sip. Iya gitu. Prof, nuhun Prof Panjang sama Mas Agung. Pokoknya sukses terus lah. Karena ini warga kehormatan itu, Planet Bekasi nggak apa-apa, kita sampai 4 pertanyaan nggak apa-apa. Iya, karena trusted partner ya. Karena trusted partner, Mas Agung juga ternyata super partner loh di GoFood, di Gojek. Bukan trusted partner aja di investor, tapi super partner loh. Makanya ntar kalau misalnya tahun depan mau IPO, kasih tahu ya. Pasti di Bursa Efek kan nggak ada tuh. Cuma kan tadi WhatsApp aja status lah, minimal WhatsApp status mau IPO kapan gitu. Iya, betul. Ngomong Mas Agung. Thank you, Bro. Pertanyaan Sultan dari Bekasi. Iya, ini Pak Ricci ini supplier kaos metal saya nih, Pak. Oh. Jadi saya kalau beli kaos metal sama dia nih, band-band metal. Iya. Jadi kalau selama pandemi ini memang cukup berasa, Pak, efeknya, Pak. Apalagi kita mendirikan Kopi Mino itu di masa-masa pandemi. Yang sebenarnya secara hitungan matematis, kondisi ini adalah kondisi bertahan, bukan untuk kondisi berkembang. Tapi memang visualisasi kita itu
ini kalau kita bisa bertahan di tahun pertama, berarti kita harus bisa berkembang di tahun kedua. Itu visualisasi kita. Nah, memang langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mensiasati pandemi ini, kita main di online. Meskipun sebenarnya penjualan dari sisi online itu nggak terlalu tinggi juga dari sisi kita, Pak. Salah satu gimmicknya lagi yang kita berikan, karena kan tren COVID-19 ini semakin meluas. Di Kopi Mino, itu kita sajikan minuman Quds Al-Hindi gratis, Pak. Sebenarnya. Mereka yang terpapar COVID bisa ngambil Quds Al-Hindi di Kopi Mino, kita sudah botolkan bubuk serbuk Quds Al-Hindi, itu untuk kita sajikan gratis. Untuk pengobatan COVID ya? Betul. Okay. Untuk mereka yang terpapar COVID. Keren. Nah, itu sudah berjalan 2 bulan yang lalu, Pak. Gitu. Dan sekarang kita juga kolaborasi nih dengan Ipo Santosa untuk ngejual produk British Propolisnya, Pak. Gitu. Jadi salah satu produk yang kita jual untuk mengantisipasi orang-orang atau teman, kita menyebut pelanggan kita itu teman Mino, Pak. Wis. Gitu. Jadi untuk menjaga imunitas teman Mino yang nongkrong di Kopi Mino, itu kita jual minuman kesehatan British Propolis. Keren. Keren nih ininya ya, terobosan pasar. Konsepnya bagus, konsepnya mantap Mas Agung. Kayaknya ini lagi betul. Ini udah ada calon investor yang nanti bakal kesensem nih. Udah ada, tenang aja. Tenang aja. yang lain pertanyaan yang lain dari Mas Riji, silakan Mas Agung. Tadi apa ya pertanyaannya, Pak? Banyak. Yang satu lagi. Saking banyaknya lupa. Saking banyak. Diulang, Ci. Tadi ada terobosan, kemudian mengutilize tempat tuh bagus katanya tuh. Biar optimal tuh. Biar optimal. Ide untuk mengisi waktu yang kosong itu memang sebenarnya posisi kita kan di satu ruko 2 lantai. Nah, untuk optimalisasi lantai atas atau lantai 2 ini memang kita rasa ini masih belum optimal pemanfaatannya. Nah, beberapa hari yang lalu kita coba kontak nih sebenarnya untuk teman-teman yang punya distro barang-barang bekas. Itu kita coba ajak kolaborasi di Kopi Mino untuk ngegelar lapaknya di lantai 2. Nah, ini sebenarnya masih dalam proses diskusi gitu, Pak. Dan sebenarnya pemanfaatan lantai 2 di Kopi Mino itu bisa digunakan untuk meeting, karena beberapa kali juga komunitas ataupun kantor-kantor yang ada di dekat Kopi Mino itu menggunakan lantai 2 untuk meeting, Pak. Keren. Oh, berarti masih Prof. Makanya berarti kita di situ aja, Prof. Jadi nanti Ricci, FGD kita internal audit club ada di situ, berarti ke situ aja ya nanti. Oke, terus tadi fasilitas WiFi disediakan semua ya, full ya? Bagus. Iya, WiFi kita ada, Pak. Full ya, bagus ya. Kita berikan. Oke ya. Jadi istilahnya ada teman-teman yang mau kerja dari sana, atau ada mahasiswi yang ngerjain tugas di sana sambil ngopi, itu tersedia ya? Iya, ada, Pak. Oke, keren nih. Keren. Teman-teman, ada yang nanya lagi nih. Tadi Mas Wanda nanya, tadi dia nggak mau open mic. Dia nanya lagi tuh, gimana tuh kiat-kiat yang baru mau merintis usaha tuh kata dia. Apa, Mas Agung? Kan Mas Agung untuk mau berani sampai berani resign. Nggak sembarangan orang tuh bisa berani mengambil keputusan resign, itu nggak sembarang orang itu. Kalau ini sih sebenarnya saya juga karena kebanyakan nonton YouTube dan banyak baca-baca tentang bisnis ya. Jadi bisnis itu memang diawali dengan cara berpikir atau mindset, Pak. Nah, ini ketika kita membuka kedai Kopi Mino, itu Allah hadirkan orang-orang yang akhirnya memaksa saya untuk merubah cara berpikir. Pada saat kita membuka kedai Kopi Mino, saya nggak tahu nih cara ngelola kedai seperti apa. Nah,
di saat ketika saya lagi bingung cara ngelola kedai seperti apa, tiba-tiba Allah hadirkan teman Mino ngopi, ternyata dia adalah ex-manager Wong Solo Malaysia, dan dia ngasih pengalaman dia pada saat di Malaysia ngelola Wong Solo itu gimana caranya mencegah kebocoran bahan baku. Wah, di situ itu benar-benar kebuka, yang ketika saya bingung saya harus ngapain ya ngelola kedai ini, ternyata Allah hadirkan tuh orang yang kayak gitu. Nah, terkadang butuh momen atau momentum yang memulai, Pak. Karena untuk memulai ini nih sebenarnya yang berat. Nah, pada saat sudah memulai, rupanya Allah tuh nggak akan meninggalkan kita. Gitu. Keren, ketika kita sudah berani memulai dan kita mau yakin kalau itu bisa dikelola, nanti Allah hadirkan tuh orang-orang yang bisa membantu kita, yang kita sendiri sebenarnya kita nggak tahu dan kita nggak kenal dengan orang-orang itu. Tapi rupanya Allah hadirkan orang-orang seperti itu datang ke kedai kopi Mino, Pak. Gitu, Pak. Itu pengalaman pribadi, Pak. Ini keren banget nih. Ini saya jadi terinspirasi banget ya kalau mau usaha. Gak salah tamunya Pak Safwan kali ini. Ini benar nih. Ini benar-benar bikin saya jadi apa ya, Pak ya. Dan ini memang berguna ya untuk teman-teman yang style teman-teman ini masih orang kantoran ya, kerja. Orang gajian ya. Nah, ini juga inspirasi ya. Kalau Anda mau memulai, ya Anda banyak coba fokuskan pikiran Anda ke arah sana, ke arah usaha gitu ya. Jadi memang tidak cuman sekedar saya mau usaha nih, tapi nggak ada effort gitu. Nah, ini Mas Agung udah ada effort nih, baca buku, kemudian dengar-dengar dari YouTube tentang wirausaha, kemudian akhirnya tergerak, akhirnya pengen untuk mencoba wirausaha, dan akhirnya memberanikan diri setelah itu memberanikan diri untuk resign. Wah, ini luar biasa nih. Luar biasa ini tip ya untuk Wanda ya tadi ya yang nanya nih, dan tip untuk teman-teman orasi nih. Kalau mau mulai ya seperti itu wirausaha. Dan ini sebenarnya diskusinya makin menarik nih, makin malam. Satu pertanyaan lagi, kalau emang nggak ada saya mau closing. Silakan, satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau tanya silakan. Mumpung ownernya nih nggak sibuk gitu ya. Nanti ketemu ownernya susah nih. Kalau udah cabangnya banyak susah, mumpung sekarang gitu ya. Silakan. Nanti ini mau nelpon aja lewat asisten dulu kalau nanti. Betul Pak. Nanti ada Pak Agung lagi rapat Pak. Oh, iya. Agung lagi rapat, maaf Pak. Aduh. Amin Mas Agung, maafin. Oke. Biar bisa punya sepeda road bike nih, balapan sama Panjang. Nah, satu lagi sih sebenarnya sebelum terakhir. Oh, silakan. Saran saya kan sekarang sepeda lagi ini, kenapa paginya itu nasi uduk itu jadi tempat nongkrong sepeda juga gitu ya, Mas Agung kan suka main sepeda juga gitu kan, jadi bisnis dikombin dengan hobi kan lebih yakut tuh. Betul Pak. Kita memang pengennya gitu Pak. Pengennya memang mengajak teman-teman komunitas sepeda. Sebagai informasi juga, sebelum Ramadan itu kita setiap hari Minggu pagi menyelenggarakan senam Pak di Kopi Mino. Jadi kalau tadi saya cerita gimana banyak teman-teman yang menganggap, lu yakin buka di sini di kondisi lingkungan yang sepi, ruko juga belum jadi. Lalu saya bales, ya kalau misalnya emang kondisinya sepi, biarlah gue yang bikin ramai dan orang-orang sekitar ikut di keramaian gue. Nah itu pada saat itu saya berpikir begitu. Lalu gimana nih caranya biar kondisinya bisa ramai? Akhirnya kita setiap hari Minggu pagi jam 6:30 sampai 8:30 itu kita menyelenggarakan senam Pak untuk warga sekitar. Dan warga sekitar yang datang ikut senam itu kita sajikan kopi gratis, lalu sama singkong gratis, pisang rebus gratis. Itu yang kita lakukan. Ngeri nih. Biaya marketing gitu, biaya marketing. Iya. Ngeri. Bener. Gak masuk nih. Kalau kita orang-orang gajian gak masuk ini. Gak masuk. Ini kan karena kebanyakan ngobrol sama Pak Safwan sama Panjang ya begini jadinya.
Baik, baik. Terima kasih banyak. Mas Agung, closing statement. Silakan Mas Agung. Closing statement apa ya? Ya, untuk mereka yang ingin memulai usaha, mulai aja dulu dan yakin kalau Allah akan menunjukkan caranya kita bisa mengelola usaha tersebut. Karena untuk memulai ini yang paling berat. Kalau Panjang juga pasti tahu pesepeda itu adalah start awal goesan pertama itu yang berat. Tapi kalau dia di pertengahan jalan, rasanya nggak mau ngerem gitu, Pak. Nah itu, Pak. Langkah pertama memang berat, Pak. Oke. Itu saja, yang penting mulai dulu. Oke. Oke. Mantap. Mantap nih. Terima kasih Mas Agung sudah hadir di Orasi. Memang Orasi ini memang belum banyak ya, Panjang punten belum banyak subscribernya. Ya, memang diawali memang tadi sama. Langkah pertama memang nggak banyak gitu ya. Tapi saya yakin dengan banyaknya inspirasi di sana, ya saya yakin nanti akan berkembang. Dan itulah sama dengan usaha yang Mas Agung lakukan. Ya, tidak lingkungan nggak rame, tapi ya nanti saya yang akan ramein gitu ya Mas Agung ya. Nanti saya akan ramein. Dan untuk yang baru mulai, jangan takut untuk memulai. Ya, jangan takut untuk memulai ya. Inilah momen-momen kita merubah paradigma. Ya. Ya mudah-mudahan dengan orasi kali ini Mas Agung hadir. Terima kasih. Ini menjadi inspirasi ya. Menjadi inspirasi teman-teman orasi dan teman-teman yang hadir dalam Zoom kali ini. Ya ini menjadi... Satu lagi Pak, boleh Pak titip pesan Pak? Silakan. Jadi selain ada Kopi Mino, kita juga lagi merintis untuk usaha terkait branding dan sosial media gitu Pak. Yang namanya itu kolaboratif. Kolaboratif ini singkatan dari kolaborasi, labor atau buruh kreatif. Jadi saya dan juga beberapa teman-teman di YPIA berkolaborasi membuat yang namanya kolaboratif ini Pak. Jadi untuk teman-teman di sini yang ingin produknya di branding atau ingin produknya difoto secara estetis, nah itu bisa kontak ke kita. Pengelolaan media sosial juga kita handle, bahkan pembuatan website itu juga kita bisa handle. Ini artisnya Bayu bukan? Kalau artisnya Bayu saya nggak mau. Artisnya Bayu bukan nih? Artisnya Bayu. Orasi episode berikut harus Bayu diundang. Nggak mau. Bercanda Bayu. Bercanda Bayu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Tadi udah dengar ya pengalaman yang luar biasa dari Mas Agung terkait dia mulai merintis usaha dari orang gajian sampai sekarang dia bisa membangun kedai yang tadinya nggak terbayang ya. Bahkan rukonya yang cuman hanya didoakan semoga jadi, akhirnya jadi kenyataan rukonya sudah didapatkan oleh Mas Agung. Jadi intinya sahabat Orasi, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika kita berdoa dan kita berusaha. Gitu ya, tidak ada yang mungkin. Terima kasih Mas Panjang sudah hadir, ini spesial untuk saya nih. Hadir Panjang nih, luar biasa. Terima kasih banyak atas semua masukannya Panjang ya. Mas Agung, teman-teman YPIA, Mas Ricci dan yang lain, Bekasi Food Review nih, makasih. Ini luar biasa sudah hadir walaupun nggak banyak, tapi ini mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi kita semua. Baik, saya akhiri kali ini orasi kali ini. Sampai ketemu di lain acara orasi selanjutnya. Nanti saya mau ngundang Panjang nih untuk bicara tentang audit di tempat yang ini migas mulu, yang lain migas nanti migas ya bicara, atau bicara sepeda, nanti kita ngomong bicara sepeda boleh. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih ya. Akhirnya saya akhiri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Ya, makasih Panjang, terima kasih.